Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Rajin sholat, puasa, dan baca Al-Quran, tapi Allah tidak suka. Jadi kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah masuk masa baligh, maka wajib bagi kita untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, seperti puasa, sholat, dan ibadah yang lain. Jadi mengapa seseorang rajin sholat tetapi Allah tidak suka? Yaitu karena mereka tidak mempunyai ilmunya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, jikalau tidak tahu ilmunya, tidak memiliki ilmunya, itu akan sia-sia saja. Allah tidak akan suka, akan sia-sia saja amal ibadah yang kita tidak tahu ilmunya. Mardudatun la tuqbalu. Maka dari itu kita harus mengetahui ilmunya. Ketika kita mengerjakan sholat, kita harus tahu rukun sholat. Ada berapa? Sebelum sholat kita harus apa? Harus berwudu. Maka supaya amal ibadah kita diterima, supaya amal ibadah kita disukai oleh Allah, maka kita terutama harus mengetahui ilmu-ilmu ibadah tersebut. Khususnya ibadah sholat, di mana ibadah sholat itu sangatlah wajib bagi kita, khususnya bagi kepada orang tua. Itu sebagaimana diterangkan di dalam kitab Sulamun Taufik, faslun yajibu ala waliy sobi wa sobiyati al mumayyijaini ayya'muruhuma bis shalah wa yu'allimuhuma ahkamaha ba'da sab'i sinin wa yadribuhuma ala tarkiha ba'da asri sinin. Jadi bahwasannya di dalam kitab Sulamun Taufik dijelaskan bahwasannya khususnya kewajiban bagi orang tua itu yaitu untuk memerintahkan anak laki-laki maupun anak perempuannya untuk mengerjakan sholat, memerintahkannya. Ayya'muruhuma bisolat wa yu'allimuhuma. Selain kita memerintahkannya, kita pun harus memberitahunya. Wa yu'allimuhuma. Kita harus mengajarinya bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana tata cara wudhu yang benar. Kita sebagai orang tua maka wajib supaya apa? Supaya sholatnya disukai oleh Allah, supaya baca Al-Qur'annya disukai oleh Allah. Jangan sampai Allah tidak suka amal yang kita lakukan hanya mardudatun la tuqbalu, hanya sia-sia saja. Maka dari itu kita harus mempunyai ilmunya. Jadi bahwasannya meskipun kita rajin ibadah, rajin sholat, khususnya sholat, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi orang yang sholat saja maka celakalah orang yang sholat. Yang seperti apa yang celaka? Yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi orang yang sholat saja masih celaka gitu, apalagi yang tidak sholat. Maka dari itu ketika kita sholat kita harus khusyuk, khususnya sholat. Kita harus menjauhi dari sifat riya hati kita. Karena di dalam Islam itu tidak pernah mengajarkan bahwasannya yang rajin ibadah, orang yang rajin sholat, orang yang rajin puasa, orang yang rajin berzikir itu memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Tidak seperti itu. Karena masuk surga juga itu karena rahmatnya Allah. Tetapi meskipun begitu kita harus tetap ibadah, sholat, ngaji, zikir, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi walaupun ada orang yang ibadahnya pas-pasan, tidak
serajin, yang lebih ibadah, tidak seperti ahli ibadah, hanya pas-pasan saja ibadahnya. Bahkan bisa jadi orang tersebut yaitu jauh lebih baik. Karena apa? Karena mungkin beliau memiliki ilmunya, ketika beribadah mempunyai ilmunya. Karena Allah itu melihat hati setiap hambanya, karena Allah itu melihat hati setiap hambanya. Jangan sampai kebenaran yang datang kepada kita menjadikan kita menghakimi orang lain. Jadi meskipun kita rajin ibadah, jangan sampai kita menghakimi orang lain. Tetapi tujuan bagi kita itu adalah untuk mengajak ataupun mengingatkan orang lain. Mungkin ini saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ma'assalamah ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.